人家未婚妻还在我们这儿呢。多久没见，你们就搞得这么惨？此刻我。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya guys, serta dilancarkan rezekinya. Untuk melanjutkan tonggo dari Throne of Steel, tepatnya episode 110, kita akan melihat kemampuan dari Chair, yang dimana dia sudah melakukan kebangkitan Dewa Kematian. Sebut saja seperti itu bukan? Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya, di mana Chair dan juga Hao Chen haruslah bertemu dengan Abao, di mana Abao ini memiliki dendam begitu banyak kepada Hao Chen, karena dia ini selalu membuat dirinya kesulitan dan juga kesusahan. Setelah mereka bertemu, Abao juga langsunglah membuat Hao Chen benar-benar sangatlah terluka parah. Sedangkan untuk Chair, dia ini akan melakukan awakening, tetapi juga Abao ingin mencoba menghentikannya. Sayangnya, Hao Chen pun memperjuangkan dirinya hanya untuk menahan ini semua, dan dia pun membuat dirinya harusnya terkena serangan bertubi-tubi. Ia intinya di sini, Hao Chen benar-benar pasang badan hanya untuk membuat Chair berhasil melakukan awakening, tetapi siapa sangka untuk melakukan awakening, dia haruslah melepaskan semua ingatan masa lalunya guys. Alhasil, dia memutuskan untuk menghilangkan semua ingatannya walaupun terasa begitu berat ya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan untuk para teman-temannya sudah berada di aula utama. Di sana mereka sedang membuat patung Chair dan juga Hao Chen. Tetapi mereka merasakan ada kejanggalan. Mengapa pemimpin dan wakil pemimpin mereka sama sekali belumlah datang kembali. Sima juga menjadi begitu khawatir. Dia meminta kepada semuanya lebih baik keluar dan melihat mereka. Apakah mereka ini baik-baik saja atau tidak. Lin Xin meminta kepada Sima untuk tidak melakukan semua ini, karena mereka pasti percaya kalau Hao Chen dan juga Chair pasti akan baik-baik saja. Terlebih juga, Yue Ye masihlah berada di sini. Pasti Abao tidak akan pernah bisa melakukan apapun terhadap mereka berdua. Baru ingat ya, Yue Ye ternyata ikut-ikutan mereka juga. Lalu muncullah mereka berdua, di mana Hao Chen sudah terluka parah dan setengah sadar, membawa Chair yang juga sudah tidaklah sadarkan diri. Di detik-detik tersebut juga, Hao Chen akhirnya pingsan guys. Hal tersebut juga membuat semua teman-temannya menjadi begitu panik. Bahkan mereka juga memberikan obat begitu banyak kepada Hao Chen hanya untuk menyadarkan dirinya. Tetapi sayangnya, obat milik dari mereka sama sekali tidaklah berguna. Lalu, Xiaolei juga keluar untuk menyembuhkan luka-luka dari Hao Chen beserta dengan Chair. Xiaolei berkata kepada mereka kalau luka dari Chair bisalah disembuhkan. Tetapi tidak untuk Hao Chen. Dia keadaannya benar-benar terluka parah, yang dimana tulang dan juga meridiannya hampirlah hancur ya. Dia menyimpulkan kalau saat ini Hao Chen benar-benar memiliki setengah napas yang tersisa. Hal tersebut juga membuat semua teman-temannya menjadi begitu khawatir. Xiaolei dipertanyakan kapan mereka berdua akanlah bangun. Xiaolei hanya menjawab kalau dia tidak tahu sama sekali. Semua ini tergantung kepada mereka berdua ya. Dan juga Xiaolei memberitahu pahit-pahitnya, meskipun luka dari Hao Chen telah sembuh, namun sebenarnya dia ini telah mengkonsumsi terlalu banyak esensi kehidupannya ya. Jadi yang sangatlah dikhawatirkan untuk mereka semua kalau Hao Chen akan tetap dalam keadaan koma untuk waktu yang begitu panjang. Waduh, masih ada misi padahal. Sedangkan untuk Chair juga sebenarnya luka-lukanya ini telah sembuh, tetapi jiwanya telah rusak parah. Hanya saja dia berpikir kalau Chair mengalami ini semua karena ada kebangkitan dari nikmat ilahi ataupun awakening. Jadi jika masalahnya seperti itu, Xiaolei sama sekali tidak bisa membantunya. Keadaan tersebut juga membuat mereka menjadi kebingungan karena tidak ada yang bisa memimpin mereka ya. Namun Han Yu pun langsung mencoba untuk memimpin semuanya guys. Dia berkata kepada teman-temannya kalau mereka harus kembali ke aliansi sesegera mungkin untuk melaporkan kejadian ini. Karena dia yakin selama mereka bisa kembali ke aliansi, maka mereka bisa menyelamatkan kapten dan juga wakil komandan mereka dari kematian. Tetapi mereka langsung mendapatkan sebuah informasi
Sepertinya untuk kembali ke markas aliansi akan menjadi begitu sulit karena baru-baru ini Po mengeluarkan pemberitahuan buronan dengan hadiah yang begitu tertinggi. Jadi sekarang semua iblis sedang mencari dirinya ya, kerjaan dari Abao yang masih sangatlah benci kepada mereka berdua guys. Jadi saat ini posisi mereka benar-benar sangatlah terpojok karena di luar sana sudah banyak sekali para iblis yang sedang mencari keberadaan mereka. Ditambah juga para pemburu iblis yang tidak ada sangkut pautnya haruslah menjadi korban ketika melintasi tempat tersebut guys. Terlebih juga dari aula keajaiban menuju ke aula markas aliansi itu sangatlah panjang dan juga jauh. Tetapi Hanyu sudah bersumpah kepada Hao Chen kalau dia akan melindungi dirinya. Dia juga tidak akan membiarkan Hao Chen berada di sini terus-menerus. Dia meminta kepada temannya kalau mereka tidak bisa hanya duduk dan di sini dan menunggu untuk dihabisi. Sehingga Hanyu pun langsunglah berdiskusi dengan teman-temannya kalau Hanyu akan mengambil rute yang lebih panjang ataupun rute memutar, tujuannya ya agar mereka tidak bertemu dengan para iblis. Namun secara tiba-tiba Yueye yang berada di pihak musuh memberitahunya kalau rute yang telah dia pilih ini sebetulnya adalah sebuah jebakan. Terlebih juga di dalam rute yang telah dia pilih ini ada sebuah tanah terlarang yang sama sekali tidak bisa dipijak oleh mereka. Bahkan untuk bangsa iblis saja tidak akan pernah mau dan juga tidak pernah ingin menginjakan kaki di sana. Dan Yueye menyebutnya itu adalah sebuah penjara kematian. Dia pun menceritakan tentang kabut tersebut, di mana ada salah satu iblis yang memasuki tempat tersebut ya. Awalnya si iblis satu ini menganggap ini hanyalah kabut biasa saja ya. Tetapi semakin dia melangkah lebih dalam lagi, dirinya mendapati sebuah masalah yang begitu besar. Maka sampai saat ini mereka menyebutnya sebagai penjara kematian ataupun tanah terlarang. Tetapi ucapan dari Wei sama sekali tidaklah didengarkan oleh mereka karena tekad dari Hanyu beserta teman-temannya yaitu membawa Hao Chen dan juga Chai-Er untuk pulang kembali ya. Lalu di luarnya, pasukan Goblin juga menemukan keberadaan dari Yueye yang telah dibebaskan oleh mereka. Di dalam hatinya, dia juga khawatir kepada Hao Chen. Karena untuk selanjutnya, pasti akan lebih sulit untuk dilalui oleh mereka semua. Dan juga untuk para mereka, sudahlah berhasil melewati pasukan dari orc. Dan siapa sangka kalau rencananya benar-benar berubah. Yang dimana hanya Hao Chen sajalah yang dibawa pergi, sedangkan untuk Chai-Er ditinggal di menara keabadian guys. Dan mereka juga membagi tugasnya masing-masing. Contohnya seperti Lindsay, dia sebagai mata untuk mereka dalam melalui beberapa rute yang begitu aman. Walaupun rute mereka ini telah dipenuhi oleh para iblis, tetap saja Lindsay berhasil menemukan celah untuk melalui beberapa rute yang sangatlah sedikit para iblisnya. Dan juga Hanyu meminta kepada mereka untuk menghindari pertarungan yang cukup lama, dikarenakan jika mereka bertarung lebih lama, maka kemungkinan besarnya para iblis yang sedang berpatroli akanlah mengetahui pertarungan tersebut dan masalahnya akan menjadi begitu besar. Dan benar saja ketakutan dari Hanyu benar-benar terjadi. Setelah mereka berhasil menghabisi beberapa pasukan di sana, pasukan yang sedang berpatroli tidak menyangka kalau barisan terdepan mereka haruslah dimusnahkan dengan begitu cepat. Sehingga beberapa iblis pun langsunglah mengejar mereka. Siapa sangka karena ini adalah buronan dan tanpa adanya pemimpin sama sekali, membuat pasukan iblis ini saling menyerang satu sama lain karena tergiur dengan hadiahnya guys. Iya, pada intinya para iblis ini benar-benar begitu egois dan menginginkan hadiah tersebut seorang diri saja. Contohnya saja untuk teman-temannya Hao Chen bekerja sendirian tetapi berhasil menghabisi para iblis dengan begitu banyak ya. Dan Hanyu berharap untuk langkah terakhir ini mereka benar-benar bisa untuk memasuki penjara kematian ataupun kabut tersebut ya. Setibanya di gerbang penjara kematian, ada beberapa pasukan iblis yang sudah menunggunya. Tetapi juga tepat di belakang ada para iblis yang sedang mengikuti keberadaan dari Hanyu dan juga Sima. Untuk iblis yang di belakang mereka meminta kepada iblis yang di depan untuk bekerja sama dan membagi hadiahnya secara merata. Tetapi untuk iblis di depan berkata kalau dia tidak mempunyai hak untuk memerintahkannya. Dan jangan pernah coba-coba untuk membuat kesepakatan dengan dirinya ya. Waduh, sombong juga nih.
Sedangkan untuk Lindsay dari arah barat, dia berlari dengan begitu cepat sembari membawa pasukan iblis dengan begitu banyak guys. Dengan begini kalian sudah pasti tahu kan rencananya apa? Iya, rencananya adalah adu domba dengan keegoisan mereka sendiri guys. Beruntung saja rencana gila mereka ini benar-benar berhasil. Malah kedatangan dari para iblis lainnya membuat mereka saling bertarung satu sama lain guys. Lalu rencana selanjutnya, Hanyu meminta kepada mereka untuk segera pergi dari medan perang tersebut. Sedangkan tugas dari Hanyu sendiri, dia akan memperkeruh suasana dengan cara ikut bertarung. Sedangkan untuk mereka semua diperintahkan untuk berlari ke penjara kematian ataupun lembah kematian ya. Dan pada akhirnya mereka pun lolos untuk memasuki lembah kematian. Sayangnya masih ada beberapa iblis yang mengejar mereka, bahkan berani untuk memasuki lembah kematian tersebut. Sayangnya untuk para teman-temannya dari Hao Chen ini, keadaan mereka juga sudah begitu lelah karena telah melakukan perjuangan yang begitu berat ya. Alhasil, mereka sama sekali tidak bisalah melawan. Contohnya saja untuk Sima, sekali pukul saja, dia langsung terpental. Biasanya dia dapat menahan tinju dengan begitu kuat ya, tetapi sekarang dia langsung terpental. Sedangkan untuk Hanyu, dia terus mencoba untuk menahan beberapa serangan. Sayangnya, kondisi dialah yang paling lelah dari antara semua teman-temannya. Sehingga satu persatu dari mereka pun haruslah mendapati serangan yang begitu telak. Ketika semua teman-temannya sudah tidak bisa bergerak, tubuh Hao Chen sama sekali tidak mendapati perlindungan. Dan ada salah satu iblis yang mencoba untuk langsung menghabisi nyawanya. Tetapi ledakan spiritual pun langsung terjadi, yang dimana Hao Ye keluar dari tubuhnya Hao Chen guys. Ya, kalau dia udah keluar, sudah pasti semuanya akanlah binasa. Dan benar saja, hanya dengan satu serangan saja membuat para iblis di sana langsunglah modar tanpa tersisa sama sekali. Dan akhirnya juga, Hao Yue pun langsung memberikan energi spiritualnya kepada Hao Chen, membuat dia akhirnya tersadar kembali. Kenapa nggak dari tadi di Menara Keajaiban, anjir? Kalau kayak begini mah ya, perjuangan teman-temannya menjadi sangatlah sia-sia. Dan sekarang mereka malah terjebak di lembah kematian. Waduh, Hao Ye. Ditambah juga kalau kalian perhatikan, kalau Hao Ye ini telah berhasil berevolusi kembali ya. Setelah dia sadar, dia menanyakan kepada Hao Ye di mana semua orang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat kondisi teman-temannya sudahlah compang-camping. Lalu, Hao Chen pun berterima kasih kepada mereka semua karena telah melakukan semua ini. Dan dia menanyakan keberadaan dari Chai Er. Sedangkan untuk Chai Er sendiri akhirnya juga telah tersadar. Tetapi dia langsung mengenuskan pisaunya ke arah Xiao Lei. Waduh, ini bahaya nih ya. Gara-gara lupa ingatan, semuanya dianggap sebagai musuh guys. Tetapi ya untuk episode ini, sebagai teman-temannya, Mimin sedikit kesal juga ya. Mereka sudah memperjuangkan nyawa mereka untuk menyelamatkan Hao Chen. Tetapi dalam keadaan kritis, Hao Ye tiba-tiba keluar. Tetapi ya Hao Ye ini selalu keluar ketika Hao Chen selalu mengalami keadaan kritis ataupun kondisi terpojok ya. Tetapi tetap saja ya, dia dianggap sebagai pahlawan kasiangan ketika semuanya menjadi kritis, Hao Ye tiba-tiba keluar. Udah gitu gampang banget nyadarin Hao Chen pula. Aduh. Jadi spoiler untuk part berikutnya, Hao Chen dan lainnya memutuskan untuk kembali ke Menara Keajaiban. Tetapi setelah mereka berada di dalam, kekacauan harus benar-benar terjadi. Dikarenakan Chai Er benar-benar begitu membrutal dan mencoba untuk menghabisi mereka semua. Sehingga pertarungan antara mereka haruslah terjadi ya. Untuk Hao Chen sendiri, dia mencoba untuk menyadarkan serta mengingatkan kembali tentang mereka berdua. Namun tampaknya itu juga tidaklah berhasil ya. Waduh, jadi penasaran nih. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 人家未婚妻还在我们这儿呢。多久没见，你们就搞得这么惨？此刻我。